Ibadah Minggu Kliwon 20 November 2022, Minggu Kristus Raja, dengan tema Dialah Pendamaian Kita. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Ibadah Minggu Kristus Raja ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat, dipersilahkan untuk duduk. Kristus Raja adalah sebuah pengakuan bukan hanya menjadi Raja atas umat Kristen, tetapi juga atas semesta dan surga. Kiranya pengakuan ini terus kita gemakan dalam batin dan kehidupan kita, supaya sejahteralah segala makhluk. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2, Ku berbahagia. Yakin
Kerendahan hati adalah syarat mutlak sebelum kita mengakui akan keberdosaan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Firman Tuhan dalam Ulangan 8 pasal yang ketiga yang berbunyi demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kami mau berusaha untuk menjadikan rendah hati sebagai sikap hati dan hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan. Seringkali kita angkuh, merasa paling benar, merasa paling dibutuhkan, merasa paling baik dan suci, merasa paling sempurna. Tidak ada kami, maka tidak ada mereka. Tidak ada gereja sebaik ini. Ingatlah, firman Tuhan demikian, yang tertulis dalam Amsal 11 pasal yang kedua, yang bunyinya demikian. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ampunilah kami semua ya Tuhan, kami mohon. Terhadap orang yang rendah hati dan tidak angkuh, Tuhan memberikan anugerahnya demikian, yang tertulis dalam Tawarikh 32 pasal yang ke-26. Tetapi ia sadar akan keangkuhan itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami,
Saat ini kami anak-anakmu hendak mendengarkan firman darimu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti sabdamu. Ini kami, ini hati kami siap mendengarkan firman. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat nggih? Bahagia nggih? Sing bahagia. Yang enggak bahagia, ayo bahagia bareng no. Nah, siapa di sini yang suka lagu dangdut? Saya yakin anak-anak muda di sini juga sama dengan saya, suka lagu dangdut. Ada satu lagu dari Denny Caknan, judulnya Lost Doll. Lost Doll ndang lanjut lehmu WhatsAppan, cek paket data yen entek tak tukoke. Lagu itu menunjukkan betapa monggo, silahkan kamu yang sudah mengaku sebagai bagian dari kehidupan saya, monggo, silahkan. Berbuatlah sesuka hatimu. Yang penting saya akan berusaha mengasihimu dengan caraku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang Jawa selalu mengajarkan untuk selalu rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Ada pepatah yang mengatakan ojo rumongso biso, nanging biso rumongso.
Ini memiliki pesan yang mendalam tentang bagaimana kita sebagai manusia itu harus bersikap. Ojo rumangsa bisa, artinya jangan merasa bisa. Sedangkan bisa rumangsa artinya tetaplah bisa untuk merasa. Merasa bisa diartikan sebagai sebuah bentuk kesombongan dan kebohongan. Merasa bisa juga adalah sikap yang gegabah. Mengapa? Karena orang yang mengaku merasa bisa melakukan sesuatu, belum tentu ia dapat melakukannya. Jadi hasil kerja orang yang seperti ini biasanya tidak sebaik yang dijanjikan. Tetapi sebaliknya, orang yang bisa merasa identik dengan sifat yang baik, bisa rumangsa, menunjukkan orang tersebut tahu akan kapasitas dirinya. Orang yang demikian biasanya dia jujur, tidak sombong, dan mampu menempatkan diri dengan baik. Baik itu di tengah komunitas ataupun di tengah-tengah masyarakat. Saat ini kita diajak untuk melihat kembali apa kata Yesus, yakni Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kapan Yesus mengatakan hal ini? Kita bisa melihat bersama dan ini juga diyakini oleh banyak orang bahwa ketika Yesus mengucapkan doa yang paling mulia ini, itu adalah tepat di mana ia sedang merasakan penyalipan yang sesungguhnya. Tepat ketika paku-paku itu ditancapkan ke tangan-tangan itu. Tangan yang terus-menerus digunakan dalam pelayanan kasih. Tepat ketika paku-paku itu ditancapkan di kakinya. Kaki yang terus-menerus ia bawa untuk mengantarkannya dalam suatu tugas kemanusiaan. Saat itu, pada rasa sakit yang paling menyiksa dan rasa malu yang tidak tertahankan, Yesus membuka bibirnya untuk memohon belas kasih kepada para algojonya yang diserahkan kepada Tuhan Allah Bapa. Dari sini setidaknya kita belajar 5 hal tentang 5 contoh seorang manusia, 5 contoh langkah. Yang pertama adalah sadar. Sadar tidak hanya pada kepolosannya yang sangat sempurna. Jadi Yesus ini sangat polos, ya. Tetapi juga akan tujuan yang paling murni, bahkan yang paling mulia. Yesus mendapati dirinya tidak hanya tidak dihargai, tetapi juga disalahpahami. Diperlakukan buruk, dihukum atas tuduhan yang sepenuhnya salah, dan dijatuhi hukuman mati yang paling kejam dan memalukan. Manusia bisa mati, tetapi betapa kita heran bahwa dalam kondisi seperti itu, semua kebaikan alamiahnya berbuah menjadi semangat pengampunan. Ini menjadi sesuatu hal yang langka, yang jarang atau bahkan tidak pernah kita temui di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Yang kedua, kita melihat bahwa pada saat itu Yesus adalah objek kekejaman yang paling kejam, yang paling parah yang dilakukan manusia pada zaman itu. Saya bisa membayangkan betapa sakitnya penderitaan itu ketika tubuh dan pikiran berada dalam sebuah penyiksaan yang luar biasa.
Saya membayangkan itu betapa akan sakitnya. Yang ketiga, pada saat seperti itu, di bawah perlakuan yang amat kejam, dia lupa akan dirinya sendiri. Dan dia lebih mengingat orang lain. Dia lebih mengingat orang lain yang justru membutuhkan pertolongan. Dia melupakan dirinya yang sebenarnya juga membutuhkan pertolongan. Yang keempat, alih-alih dia menghibur perasaannya, atau dia sebenarnya bisa dendam atas perlakuannya, dia justru menginginkan kesalahan para algojo itu untuk diampuni. Dan yang kelima, Yesus tidak menghina mereka. Dia melihat mereka sebagai hal yang memerlukan perjumpaan dengan Allah. Yesus dengan tulus berdoa kepada Bapa agar Bapa mengampuni mereka. Kemurahan hati mana? Kemurahan hati manusia mana yang bisa melangkah sejauh ini? Tentu tidak kita dapati kecuali dalam diri Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita melihat contoh yang nyata akan konsistensi ajaran Yesus yang benar-benar ia hidupi. Khotbah di bukit di Matius 5-7, Yesus secara mendalam, secara esensial, dia mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, agar kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Pada saat ini Yesus menginginkan kita, para pengikutnya, untuk menghargai orang lain tanpa memandang apa dan bagaimana orang itu bersikap kepada kita. Dan saat ini kita melihat contoh yang sempurna ketika ajaran itu dicontohkan secara langsung oleh Yesus. Dia benar-benar berdoa bagi mereka yang memperlakukan Yesus dengan keji. Yesus menginginkan kita masuk ke dalam jalan kemurnian cinta kasih Yesus untuk bisa rumongso. Bisa rumongso bahwa jalan mengikuti Yesus perlu konsistensi yang amat tinggi. Dan kita harus siap dengan segala resiko yang ada. Di sini kita diajak untuk siap mengejawantahkan jalan pengampunan dan memaafkan orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam Minggu Kristus Raja ini, kita melihat sekalipun Yesus di dalam penderitaan yang luar biasa, ia bisa menempatkan dirinya. Ia bisa melihat kapasitas dirinya sebagai raja yang mengampuni orang lain, bahkan musuh-musuhnya. Banyak hal sulit yang saat ini mencoba untuk diajarkan kepada kita, yakni berdoa dengan tulus untuk orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu adalah poin yang tertinggi yang saat ini dapat kita bundeli untuk sanggup di dalam kehidupan kita. Lawang berdoa untuk saudaranya aja kadang lupa kok berdoa nggo musuh. Mari
Kita mencoba untuk mengikuti jalan pemurnian cinta kasih Yesus. Kita sebagai manusia seringkali enggan untuk memaafkan. Karena kita merasa yang paling, aku iki sing paling iso, aku sing paling dhuwur. Ora sudi kon memaafkan. Kadangkala kita merasakan. Tetapi hari ini kita belajar bersama akan jalan pemurnian yang harus kita lalui. Alasannya sederhana. Yesus di dalam kesakitannya, ia masih bisa menempatkan diri untuk mengampuni orang lain. Kita yang sudah mengaku sebagai pengikut Kristus, mari kita berjalan bersamanya untuk memurnikan diri, mencoba mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Angel memang. Tetapi itu jalan satu-satunya yang saat ini Yesus mau. Agar apa? Konsistensi diri mengasihi musuh itu benar-benar bisa kita nyatakan di dalam hidup sehari-hari. Mari kita mencoba hal yang sangat sulit ini. Kita yakin kuasa penebusan Kristus memampukan kita berada di dalam jalan pemurnian. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Saat teduh untuk saya dan saudara. Saat teduh cukup. Saya undang jemaat untuk berdiri dan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri di jantung kita. Dengan kita yang terarah kepada Kristus, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami belajar akan konsistensi Yesus di dalam ajaran cinta kasih untuk mengasihi musuh-musuh kami, mengasihi setiap orang tanpa melihat apa yang sudah mereka lakukan terhadap kehidupan ini. Tuhan, ajari kami untuk bisa masuk ke dalam jalan pemurnian ini, menyambut kedatangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin kami. Pemimpin yang membawa bangsa Indonesia ini untuk mengarah pada bangsa yang besar, bangsa yang semakin maju, bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, kiranya Engkau beri kebijaksanaan, kesehatan, dan kemampuan, agar dinamika kehidupan bangsa kami senantiasa bisa terarah, terukur, dan berjalan dengan lancar. Saat ini kami juga berdoa
untuk gerejamu, khusus GKJ Karangnongko, baik di Mblimbing, Karangnongko, Mokaton, Ijenan, ataupun Karangkembang. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang ikut dalam ambil bagian pelayanan gereja ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk bersama-sama belajar tentang cinta kasih Tuhan melalui hidup berjemaat. Tuhan, kami berdoa saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik jiwa maupun raganya Tuhan. Engkau yang memampukan, Engkau yang mendampingi, Engkau yang mengerti setiap apa yang kami rasakan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah itu terjadi sesuai dengan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam masa studi. Tuhan berkati kiranya dalam proses belajarnya ini, anak-anak kami dapat dimampukan untuk memanfaatkan waktunya dengan baik. Sehingga dalam belajarnya anak-anakmu bisa merasakan kasih Tuhan untuk menggapai cita-cita mereka. Berkati juga setiap orang tua yang gulawenta anak-anak ini. Berikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kesabaran untuk mendidik anak-anak mereka. Kiranya didikan mereka hanya berdasarkan cinta kasih Tuhan. Sehingga anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa taat kepada-Nya. Kami berdoa untuk Adi Yuswo, masa yang sudah sepuh ini Tuhan. Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan batin, setiap pergumulan raga. Tuhan, kiranya Engkau memampukan mereka untuk dapat berjalan, menikmati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Melalui keluarga, melalui hiburan-hiburan, melalui apapun itu, kiranya Tuhan memampukan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap majelis Tata Taning Pasamuan, GKJ Karangnongko, mampukan setiap mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Komisi, tim, dan banyak hal yang berperan dalam kemajuan gereja, kami serahkan penuh dalam tangan kuasa. Ini kami, ini doa kami. Di Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pada kesempatan kali ini mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk dan wujud apapun sebagai tanda cinta kepada Tuhan. Lunasilah janjimu pada Tuhan dengan dilandasi pada firman Tuhan, Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mengiringi terkumpulnya persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Syukur
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkah dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Kasih menyatukan kita dalam kasih-Nya yang kekal, sehingga dalamnya kita berlimpah dengan berkat yang bersumber dari kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 402 akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kuperlukan juru selamat.